panjenengan hari ini mau ada coaching ya? Iya, hari ini ada coachingnya ya. Iya. Kalau gitu saya akan menjadi observer panjenengan. Iya Pak. Oke, siap. Nah, nanti sebelum panjenengan coaching, saya ingin tanya dulu ke panjenengan. Iya. Kira-kira ketika nanti coaching, panjenengan akan menanyakan kompetensi apa kepada coach nanti? Dari 3 kompetensi itu yang mau saya tampilkan itu Pak yang memberikan pertanyaan yang efektif Pak. Ini kan saya tuh orangnya kurang pede Pak. Jadi itu ketika menjadi coach itu saya terkadang itu ragu-ragu gitu memberikan pertanyaan pada coach. Oke, kan kompetensinya kan ada 3, menjadi pendengar yang baik, memberikan pertanyaan efektif, dan memberikan umpan balik. Kalau panjenengan tadi kan memilih memberikan pertanyaan yang efektif. Iya. Ada yang lain barangkali nanti yang ingin diberikan kepada coach nanti? Selain yang memberikan pertanyaan itu mungkin lebih ini kan yang fokus ya, lebih fokus mendengarkan. Jadi saya itu gampang teralihkan gitu fokusnya dengan hal-hal kecil gitu Pak. Berarti nanti memilih 2 ya, Iya. menjadi pendengar yang baik sama memberikan pertanyaan yang efektif. Betul sekali. Kemudian ada target nggak dari kegiatan coaching itu nanti? Target saya itu saya bisa mengembangkan kompetensi saya yang kurang itu tadi Pak, sehingga jika ada coach lagi yang curhat sama saya itu saya bisa bersama-sama menyelesaikan masalahnya coach gitu. Bisa menggiring coach untuk mencari solusi. Sambil saya catat ya. Oh iya, monggo. Ya. Gitu Pak. Kalau nggak menemukan solusinya kan nanti coach itu setelah jual sama saya kan jadi nggak lega gitu Pak polisi. Jadi kira-kira nanti panjenengan janjian dengan coachingnya kapan? Habis ini saya sudah WA dengan Bu Ulil tadi. Bu Ulil mau ke tempat saya ini Pak. Oke, berarti saya boleh ya nanti sambil mengamati? Oh iya, silakan, monggo Pak, monggo. Ya. Oke, Iya, ayo monggo. kita sambil menunggu. Iya. Assalamualaikum Bu Ulil. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Sedikit agak buru karena saya juga lagi takut. Oh iya, suaranya jadi seperti itu. Iya, Bu, saya jadi sedikit agak laki-laki Bu. Nah, kemarin telepon sama saya masih baik-baik saja. Iya Bu, akhir-akhir ini memang kondisi saya kurang fit karena banyak tugas. Oh iya sih, namanya kita sekolah penggerak. Iya, Iya. Oh iya, ngomong-ngomong ini ada apa? Cari saya di sini. Iya Bu, saya ini mau sedikit curhat Bu mengenai 10 TKR 4. Saya juga meminta bantuan untuk ini loh Bu, beneran 10 TKR 4 ini loh. Saya sudah nggak sanggup ngajar di kelas itu Bu. Oh, 10 TKR 4 itu wali kelasnya Bu Heni ya? Iya, betul. Iya. Ini kesulitannya apa tuh Bu? Ini Bu, setiap kali ngajar di situ Bu ya, kayaknya itu antusiasme anak itu kurang Bu. Mereka itu kayak apa ya, tidak mau memperhatikan saya gitu Bu. Terus lagi tugas-tugasnya itu saya cek gitu ya Bu ya, kayaknya nggak ada 50% Bu yang mengumpulkan. Sedangkan kita harusnya sudah UTS Bu. Gimana Bu? Saya juga sangat jenuh sama kelas itu. Oh iya, ini sama seperti saya dengar kemarin juga seperti itu loh Bu. Nggak ada 1-2 guru itu yang bukan loh. Iya Bu, kelas itu parah Bu, ya ampun Mas. Ini nih kira-kira ini harapannya apa sih dari obrolan kita ini Bu? Harapannya ya kalau saya sih Bu ya, satu saya mendapatkan bantuan atas perusahaan yang saya alami Bu di kelas itu. Terus yang kedua juga saya menemukan solusi Bu dari obrolan kita ini. Ini sebelumnya nih Bu, saya mau tanya. Menurut Bu Ulil, kira-kira penyebabnya itu apa sih sampai anak 10 TKR 4 itu kalau pelajarannya Bu Ulil itu kurang antusias gitu loh Bu? Iya ya Bu ya, mungkin faktor utama itu adalah mapel yang saya pegang itu, bukan matematika. Kayaknya itu kalau saya telah Bu ya, akhir-akhir ini tuh mereka itu kayaknya nggak suka sama matematika. Itu Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin saja saya yang terlalu monoton Bu. Saya itu kayak kejar target gitu loh di kelas itu, karena dari awal Bu ya, setelah saya melakukan pretest, kelas itu tuh yang paling rendah Bu nilainya. Dari saya itu bingung, dari saya itu mengejar gitu.
sementara saya tidak menyadari bahwa mungkin memang kemampuan kelas itu memang di bawah rata-rata gitu Bu. Terus lagi saya juga ngasih tugas kayaknya kebanyakan sih Bu. Jadi mereka tuh kayak nggak suka gitu loh Bu ketika saya masuk kelas gitu. Ini saya jadi memahami ini perasaannya Bu ini seperti apa kalau Iya. menghadapi mereka itu ya Bu. Iya, ke atas Bu kelas itu, Iya, Bu. apalagi matematika itu kan yang katanya itu seperti momoknya anak-anak gitu Bu. Nah, ini kalau menurut Bu Umi ya, kira-kira apa sih solusi dari semua permasalahan ini tuh Bu Umi? Jadi gini ya, saya kemarin sempat berpikir tidak seharusnya memang saya itu kejar target ya Bu ya. Karena masing-masing kelas itu kan mungkin ya kan karena kita sudah pakai CP ya, capaian pembelajarannya itu kan tidak harus semua terlampaui gitu loh Bu. Ya kita ada target memang, tapi kan setiap anak itu kan memang berbeda-beda. Harusnya itu saya kelompokkan gitu Bu, mana yang kurang mampu, mana yang rata-rata, mana yang mahir. Lah di masing-masing kelompok itu Bu, nanti untuk yang kurang mampu, jadi saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Harusnya anak-anak yang kurang mampu itu saya berikan perhatian lebih. Dan anak-anak yang mahir juga saya perhatikan Bu, jadi nggak terus yang biasa-biasa saya biarkan, yang lebih saya biarkan, saya ada perhatian ke yang kurang saja. Jadi selama ini memang saya kasih tugas mereka terus karena saya merasa bahwa mereka itu banyak yang kurang daripada yang lebih. Jadinya yang lebih-lebih itu Bu, yang ada yang sedikit pintar itu Bu, mengacau akhirnya. Oh ya betul sekali Bu. Ini kalau untuk mengetahui dari yang sedang, kurang dan lebih itu pakai apa ya Bu? Saya sementara ini pakai pretest Bu. Oke, Jadi saya ingin tahu kebutuhan belajarnya itu apa, itu aja. Oh iya, ini kira-kira Bu ini. Selama ini Bu itu pakai media pembelajarannya apa sih Bu? Saya ya kan ada buku Bu dari sekolah di perpus ya, saya pakai buku lalu saya kasihkan. Oh, itu betul. Jadi boleh apa pernah nggak sih pakai kayak itu atau PPT lah, Pernah Bu, pernah, tapi memang dari saya saja, saya tidak minta siswa saya untuk nyari sendiri enggak sih. Oh gitu ya, iya. Selain itu Bu, ada nggak sih alternatif lainnya gitu, misalnya untuk jika ini itu nggak berhasil gitu? Jadi gini Bu, karena saya kan sudah menjalani ya Bu. Kemarin itu sudah saya coba pakai video, dan ternyata mereka juga nggak antusias. Jadi saya memang seharusnya itu minta data Bu dan pandangan mengenai profil dari siswa itu. Dia itu kayak belajarnya apa, minatnya apa. Jadi saya nanti bisa memetakan itu Bu. Bisa saja mungkin anak-anak yang nggak suka dengan video itu dia lebih suka kinestetik, dia mungkin bergerak. Anak itu suka rame Bu. Saya juga harusnya lebih memperhatikan kebutuhan mereka seharusnya. Oh iya, jadi upaya-upaya itu tuh sudah ada yang pernah Bu lakukan gitu? Iya sudah, tapi ya gitu Bu, tetap aja. Apa saya yang kurang gimana gitu ya? Iya, mungkin kurang karena Bu belum mengetahui anak ini tuh tipe belajarnya apa kali Iya, ya Bu. seharusnya saya menghubungi dengan Bu. Oh iya, betul. Oke, kalau sudah seperti ini nanti rencananya Bu Ulil gimana ini ke depannya ini Bu Ulil? Kalau saya Bu ya, rencana saya yang pasti yang pertama itu saya tidak hanya melihat mereka itu harus dikognitif saja. Mereka kan pasti punya latar belakang Bu. Mungkin saja mereka namanya SMK ya Bu ya, mungkin saja mereka pagi sekolah, siang kerja, ada waktu untuk belajar enggak ada, bisa saja seperti itu. Itu yang pertama, jadi saya harus memetakan dulu Bu. Itu pun ke panjenengan, nanti saya minta profil siswanya seperti apa ya. Nanti saya pelajari dulu Bu, itu yang pertama. Sesudahnya Bu, yang kedua, saya nanti akan merancang pembelajaran Bu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan selanjutnya yang ketiga Bu, rencana saya sih mau ngasih sumber-sumber itu nggak hanya satu sumber Bu, tapi banyak sumber sehingga mereka bisa memilih sendiri. Mungkin saja ada yang suka membaca, lalu nanti saya izinkan mereka untuk membaca. Mungkin saja mereka sukanya video, ya saya kasih video. Mungkin saja mereka suka mendengar Bu, nanti saya akan merekam suara saya. Ada untuk menjelaskan, kan ada sih Bu anak yang nggak bisa dengan melihat saja, tapi perlu dengan mendengar. Itu Betul, auditori. Iya. Ini bagus sekali loh rencana Bu Ulil ini.
semoga itu bisa berhasil ya Bu. Iya, ibu saya ini berusaha keras loh Bu, ibu di kelas itu Iya, ya. betul. Saya suka semangatnya Bu Uli ini. Nah, ini komitmennya apa ini Bu Uli tentang semua rencana itu tadi Bu Uli? Jadi gini, kan UTS kita kan mulai besok Senin dan sampai hari Selasa. Kebetulan di 10 TKR 4 itu kan hari Rabu Bu. Jadi dalam waktu tenggangi 1 minggu lebih ini, 8 hari tenggangnya, itu akan saya analisa data dari jenengan. Kemudian saya akan merancang Bu. Setelah itu hari Rabu akan saya mulai Bu pembelajaran yang sesuai gitu Bu. Nah, setelah 2 kali pertemuan, kalau ada hasilnya nanti saya langsung ngabari jenengan nanti hasilnya apa gitu ya Bu ya. Kalau hasilnya memuaskan ya berarti saya teruskan gitu. Kalau hasilnya tidak memuaskan ya kita harus konsultasi lagi Bu. Kita harus nyari solusi lagi situasi itu nanti seperti apa dan terus terang saya itu banget gitu. Ini menarik sekali Bu. Saya juga ini jadinya kepo gitu nih Bu. Gimana ini perkembangannya nanti anak 10 TKR 4 yang diberikan pembelajaran dengan rencana jenengan nih Bu. Jadi ini kira-kira sekitar seminggu dari sekarang atau 2 minggu gitu nih? Just UTS Setelah UTS ya, di Rabu itu ya. Berarti sekitar tanggal 12 nih. Oh, Nanti saya langsung dapat 12 dan juga tanggal 19. 2 kali pertemuan nanti saya ketemu dengan lagi. Kita bahas nanti. Saya nggak sabar banget loh Bu Lin, pengen tahu perkembangannya anak-anak itu Bu Lin. Oh iya, ini sudah agak lama juga nih ini pembicaraan kita. Nah, ini dari pembicaraan kita Bu Lin, ini kesimpulannya apa nih? Jadi kita tadi ya Bu ya, masalah saya kan jelas bahwa 10 TKR 4 ini tidak ada antusiasme belajar, termasuk juga antusiasme dalam mengumpulkan provinsi. Dan solusi saya yang pertama, yang pasti saya akan mengubah seluruh rancangan pembelajaran saya ini yang monoton menjadi yang mengasihkan. Selanjutnya baru saya akan juga mengubah sumber belajar supaya mereka semakin tertarik. Gitu. Ini rencana kita sangat sempurna loh Bu Lin. Terima kasih ya Bu. Iya, semoga semua yang Bu Uli rencanakan ini berhasil ya Bu, dan Amin, sukses amin. untuk membuat perubahan yang signifikan pada 10 TKR 4. Amin. Oke Bu Uli, saya ini harus masuk kelas ya Bu. Iya. Terima kasih loh Bu Oke. sudah mendengarkan curhatan saya. Ketemu lagi ya Bu ya kalau sudah Iya. UTS ya. UTS saya akan libur Bu ya. Alhamdulillah. Saya akan melakukan tadi loh Bu. Oke. Saya pergi dulu Bu ya. Di telepon itu Bu. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah coachingnya sudah selesai Bu Mimin. Iya Pak. Ya, Bukan saya berjalan Pak. dengan lancar, bagus sekali. Iya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ya. Iya. Bagaimana tadi perasaannya dulu Oh, setelah coaching? Ini perasaan saya itu lega Pak. Ini itu lebih baik daripada sesi latihan saya kemarin. Itu menurut saya tadi Pak. Saya itu lega sekali. Itu juga deg-degan karena takut salah Pak, salah ngomong saya tadi itu. Gitu. Apakah sudah sesuai target panjenengan? Kalau target sudah Pak. Ini sudah sesuai dengan target saya. Terus sesuai dengan alur kita, nggak ada yang terbolak balik. Itu menurut saya tadi gitu. Terus saya juga lancar ketika memberikan pertanyaan pada coach. Cuma tapi ada satu itu yang terakhir itu yang membuat saya salah intonasi seperti Apa itu dulu? itu yang tanya kesimpulan itu loh Pak. Kok saya terkesan mengintervensi coachnya itu. Oke. Kalau dari catatan saya yang mungkin perlu diperbaiki dulu ya. Yang pertama tadi ya sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua yaitu tadi mungkin tadi kurang di ini pertanyaan pemantiknya. Oh iya. Jadi panjenengan tadi sudah menjadi pendengar yang baik ya, sesuai tadi target panjenengan. Tinggal pertanyaan pemantiknya perlu dikembangkan lagi. Siap. Kalau untuk kedepannya kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari kompetensi tersebut? Nah ini memberikan pertanyaan yang efektif sesuai dengan observasinya Bapak tadi. Saya pemantiknya kurang, saya lupa Pak itu. Saya itu lupa ngasih pemantiknya karena grogi juga gitu loh Pak. Jadi tergesa-gesa sayanya.
gitu. Saya pengen sekali bisa memberikan pertanyaan yang efektif sehingga apa nih coach saya itu lebih terbuka lagi gitu, lebih tergali lagi lebih dalam permasalahan ini. Iya, Pak. Bagus. Semoga kalau ke depannya nanti bisa lebih maksimal lagi. Nggih, amin, amin, Oh, amin, amin. saya rasa itu tadi sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan saja yang itu tadi. Iya, iya. Terima kasih loh Pak Fauzi, Yes. nggih. Terima kasih. Nggih.